Hah? Sok beda mau ketinggalan. Geus kedengeran ketinggalan. Nah, dikali gitu. Kau akan terpecah tanpa dirinya. Overlap. Seandainya kau tahu, ku tak ingin kau pergi. Bersama padaku. Seandainya kau tahu. Coba nanti tinggal report karya jadi mata kia dan report pengen aja standby kia kalau siganya nu mana we nu murah Jadinya nu mana ini kan loba-loba. pokoknya mah report we nu mana nu murah karya jadi emang mah tema ke iya gitu. Penting mah masuk itu. Tak apa lah toh. Komet meureun. Komentar apa? Teuing. Ada belajar dulu. Teu. Bahkan si AA mau beli itu apa sih? Headset Bluetooth sama tripod. Oh, ya headset Bluetooth itu Jam 2 ini mah. oke ya tahu pakai uang AA. Minum. kayu atau mah ada senangnya Tripod gini. Lain atuh anu ayat tilu geuningan dina teh 1 2 3 Gak tahu. Cari sendiri. foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Bu. Ya, apa kabarnya? Pada sehat semuanya? Alhamdulillah Sehat Bu. Oke. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan. Kalau ada yang sedang sakit, atau keluarga yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kepulihan seperti sedia kala ya. Untuk e-learningnya kalian bisa akses nggak? Atau masih ada gangguan? Untuk akun masih lemot Bu Masih buat lemot, akses ya. ke e-learning. Oke, sama berarti dengan saya. Tadi juga saya buka e-learning cuman lama gitu ya, jadi udahlah pindah ke Jimit aja. Jadi mungkin untuk absensi nanti masih manual ya. Kenapa lilaan karena saya seperti ini. Maya teka sorot lah kabeh haditu di dia.
Ya, Oke, guys, hari dia ini kan saya bisa akan fleksibel. bahas untuk materi pertemuan 3 dulu ya. Dan candi tita on Untuk penyajian data, kira-kira sudah dibaca-baca untuk materi yang saya share minggu lalu? Sudah, Bu. Udah. Yang lainnya gimana? Udah baca belum? Cuma satu orang yang baca. Ada Baru yang kedua ya, Bu. baru apa? Baru pertemuan kedua yang dibacanya. Oh, baru pertemuan 2. Kalau pertemuan 3-nya belum? Kalau saya belum, Bu. Oke. Sebentar ya. Oke, lanjut ya. Jadi untuk materi yang ketiga ini mengenai penyajian data ya. Di antaranya yang akan kita bahas kurang lebih di antaranya ada data, kemudian penggolongan data dan variabel, statistika deskriptif, penyajian data, kemudian statistika deskripsi menggunakan R gitu ya. Tapi kalau ini itu sebetulnya opsional, hanya untuk pengetahuan saja ya untuk menggunakan R, karena untuk R ini itu untuk penyajian datanya, kalau kita kan pakainya orange data mining, jadi nggak usah toolsnya itu nggak usah ada coding-codingan begitu ya. Nah kalau R ini itu masih menggunakan sintaks gitu. Biasanya untuk yang kuliahnya di jurusan statistika, nah kebanyakannya menggunakan R ini ya. Oke. Nah untuk data itu merupakan atribut ya dari kumpulan objek. Jadi kalian karena bukan lagi semester 1 ya, seharusnya sudah sangat familiar dengan yang namanya data, ya kan? Data, kemudian atribut gitu ya, atau objeknya. Nah, sudah sangat familiar. Nah kemudian atribut atau dimensi, fitur, variabel ya, itu atribut. Merupakan isi data yang menggambarkan karakteristik dari objek. Kalau kita lihat di sini, yang merupakan objek itu diantaranya adalah Budi, Ani, Tono, yaitu objek. Kemudian variabel diantaranya tinggi dan berat badan. Jadi diantara objek ketiga objek di sini ya, Budi, Ani, Tono, manakah yang merupakan variabel dari mereka begitu ya, dari objek tersebut? Di antaranya di sini ada variabel tinggi dan juga berat badannya. Jadi variabel itu biasanya sesuatu yang melekat terhadap objek tersebut gitu ya, value-nya. Nah, manakah objek variabel dan bagaimana bentuk letaknya ya? Nah, di sini terdapat data di atas satu tabel di mana terdapat fieldnya itu ada nama, ada tinggi badan, ada berat badan. Kemudian ada recordnya, di antaranya ada yang pertama itu Ani, tinggi badannya 154, berat badannya 45, seterusnya dan nah, yang objek itu merupakan barisnya atau yang nilainya itu atau value-nya itu berupa nama dari setiap objeknya begitu ya, Ani, Budi, Tono. Nah kalau variabel itu yang kolomnya ya, tinggi badan, berat badan.
Nah, kemudian untuk penggolongan data dan variabel, yang pertama itu ada data. Data di sini menurut susunannya diantaranya terdapat data acak atau tunggal, kemudian ada data berkelompok. Kemudian data menurut waktu pengumpulannya yaitu terdapat data berkala ya atau time series, kemudian ada data cross section, kemudian ada data panel. Nah, kemudian yang ketiga data menurut sumber pengambilannya, diantaranya ada data primer dan juga ada data sekunder. Nah, kemudian untuk variabel kalau menurut sifatnya itu ada data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, kemudian yang kedua untuk variabel menurut skala pengukurannya ada data diskrit dan juga data kontinu. Nah, untuk data diskrit ada nominal, ada ordinal. Kemudian kalau data kontinu itu ada interval dan rasio, ya. Kalau misalkan ini slide-nya pindah nggak di kalian? Kalau di saya Udah, Belum. Kan iya, Belum ya? Belum pindah, masih di data yang awal. Nah, itu mau udah tanya. pindah. Kenapa kalau saya ini F5 itu suka nggak pindah ya? Kalau sekarang udah pindah Bu di penggolongan data. Cuman ini full screen atau nggak full screen nih kalian? Enggak. Kalau saya ya kalau saya full screen, nah jadi nggak pindah gitu kalau saya pindahkan slide-nya. Kenapa ya? Ada yang tahu? Jadi slide show-nya itu nggak pindah kalau pas saya full screen. Kita pilih-pilih saja kalau yang ada motionnya baru pindah, baru di full screen. Nah, untuk penggolongan data dan variabel ya, menurut susunannya yaitu ada data acak atau tunggal, adalah data yang belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Kemudian untuk data berkelompok adalah data yang sudah tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval atau sering disebut berbentuk distribusi frekuensi dan atau tabel frekuensi. Contohnya, lama koneksi suatu PC dalam mengakses google.com ya. Nah, yang merupakan data acak atau data tunggal yaitu yang tabel sebelah kirinya begitu ya. Jadi di sini kan untuk frekuensinya ya dalam satuan waktu. Untuk yang data yang muncul kalau acak itu kan misalkan 34, 34, 30, 34, 25 gitu ya. Walaupun untuk yang 34 ini dia bisa jadi berulang kan datanya. Jadi nggak cuma satu kali muncul gitu. Jadi bisa diulang-ulang. Nah, itu data acak atau tunggal ya berdasarkan satuan waktu. Nah, kalau yang data berkelompok ini biasanya untuk satuan waktu per frekuensinya gitu ya. Jadi dihitung kemunculannya. Nah, untuk yang rentang 20 sampai 25, nah ini frekuensinya kira-kira berapa kali munculnya. Kemudian misalkan antara 26 sampai 30 begitu ya. Nah, ini frekuensinya berapa kali kemunculannya? 2 kali misalkan ya. Kemudian antara 31 sampai 35 ya satuan waktunya. Ini kira-kira berapa kali munculnya? Ini 5. Ya, banyak gitu. Nah, kalau misalkan dia tunggal acak datanya itu kan belum diurutkan gitu atau belum dikelompokkan ya. Nah, ini perbedaannya. Nah, kemudian untuk penggolongan data dan variabel ini menurut waktu pengumpulannya. Yang pertama, data berkala atau time series adalah data yang terkumpul dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan. Kemudian yang kedua, data cross section adalah data yang terkumpul pada suatu waktu tertentu atau satu waktu atau waktu yang sama untuk memberikan gambaran perkembangan keadaan atau kegiatan pada waktu itu. Nah, kalau data panel adalah gabungan antara data cross section dan data time series, di mana untuk cross section ini yang sama diukur pada waktu yang berbeda ya, atau data dari beberapa individu sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Jadi data dari beberapa individu yang sama gitu ya. Nah,
kemudian ada penggolongan data dan variabel menurut waktu pengumpulannya. Misalkan tabel sebelah kiri itu ada atribut bulan dan juga jumlah pengunjung google.com. Sekitar bulan Januari 2016 begitu ya. Ini kira-kira pengunjungnya itu jumlahnya ada 34. Februari 2016 itu 34 ya. Kemudian Maret 16 30, April 34, Mei 25, Juni 41, Juli 30, Agustus 27. Nah, kemudian di tabel yang sebelah kanan di sini Januari 2016 itu jumlah pengunjung untuk google.com itu 34. Februari 34, Mei 30, Juni 34, Agustusnya 25. Ya. Nah, yang termasuk data time series begitu ya, atau data berkala itu yang sebelah kiri. Nah, kalau yang sebelah kanan tabelnya itu bukan termasuk data berkala atau bukan time series begitu ya. Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Kira-kira kenapa? Enggak berurutan, bukan bulannya. Ya, jadi selain tidak berurutan, karena kan di sini time series ya, jadi berkala. Jadi ada setiap waktu. Kalau di sini dilihatnya per bulan, berarti ya setiap bulan harusnya ada. Sedangkan kalau yang sebelah kanan itu kan yang bukan time series, nah itu ada bulan-bulan tertentu yang memang tidak dimasukkan datanya gitu ya, atau tidak ada datanya. Berarti ya tidak termasuk time series. Kan Januari, Februari, Maret, Juli, Agustus begitu ya. Itu saja. Yang lainnya nggak ada. Misalkan ada yang kelewat. Nah, itu bukan time series. Sorry, sedikit batuk. Nah, kemudian untuk penggolongan data dan variabel menurut waktu pengumpulannya, diantaranya ada data cross section ya. Data cross section di sini terdapat atribut website dan jumlah pengunjung Januari 2016. Misalkan untuk website google.com itu jumlah pengunjungnya 34, yahoo.com 34 ya, dan seterusnya. Kemudian untuk data panel di sini ada atributnya bulan, website dan jumlah pengunjung gitu ya. Bulan Januari, Februari, Maret begitu ya. Untuk setiap website. Januari Google untuk pengunjungnya yaitu 34. Januari yahoo.com 34. Januari Kompasiana itu 25 ya. Nah, kalau data panel itu kan gabungan dari data cross section dengan data time series begitu ya. Jadi waktunya ada, kemudian jumlahnya juga ada begitu untuk setiap variabel yang diinginkannya gitu. Jadi lengkap data panel itu. Nah, kemudian penggolongan data dan variabel yang ini menurut sumber pengambilannya. Nah, ada data primer. Data primer ini adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Ya. Nah, kemudian kalau data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Jadi kalau data primer itu singkatnya ya, kalau menurut saya itu dia lebih khusus gitu ya. Jadi lebih tertuju, tujuannya itu ya dia mau di objek yang mana begitu ya. Jadi lebih mengerucut gitu ya. Nah, kalau data sekunder itu biasanya dia masih bersifat global gitu ya. Nah, ngambil datanya pun itu dari sumber-sumber yang sudah ada gitu ya, yang dia tidak lakukan atau tidak cari sendiri. Contoh kasus misalkan ya di sini.
misalkan di sini, nah untuk contohnya itu setiap PC yang terinstall Windows secara online, terkadang masih terdapat yang menginstal Windows bajakan atau palsu ya. Jadi tidak ada lisensinya. Nah, manakah berikut ini yang merupakan data primer atau data sekunder? Yang A, banyaknya PC yang terinstall Windows palsu di Indonesia. Nah, B, banyaknya PC yang terinstall Windows palsu di Universitas Brawijaya. Nah, kira-kira yang A ini masuk primer atau sekunder? Sekunder. Sekunder. Kalau yang B-nya, dia masuknya Primer. primer ya. Di Babe cari Pak. sorry. Nah, ini slide-nya masih ada nggak? Masih Bu. Masih ada Bu, Udah masih berpindah sih. golongan data dan variabel. Nah, oke. Nah, ini jadi tadi untuk yang A itu kan banyaknya PC yang terinstall Windows palsu di Indonesia. Nah, ini masuknya sekunder. Karena kan data yang diperolehnya itu berdasarkan data-data yang memang sudah ada gitu ya. Atau ngambil gitu, nyomot-nyomot dari mungkin ada penelitian punya orang gitu ya, atau dari berita yang disampaikan begitu ya. Itu data-datanya itu tidak diteliti atau tidak diambil sendiri oleh penelitinya gitu ya. Nah, kalau untuk yang B ya, karena di sini sifatnya khusus gitu ya, dia masuknya data primer. Jadi seorang peneliti itu dia memang membutuhkan ya data yang disajikan atau yang diberikan, dikeluarkan gitu ya secara khusus di satu objek yang dia tuju begitu ya. Contohnya kalau di sini di Universitas Brawijaya ya, khusus untuk penelitian Windows gitu ya, yang palsu atau yang tidak mempunyai lisensi. Nah, ini masuk data primer. Ya. Nah, kalau nanti di penelitian skripsi pun data yang kalian cari begitu ya, ada yang memang primer, berarti kalau primer ya kalian datanya itu memang langsung meneliti begitu ya ke objeknya. Jadi mendapatkan langsung. Nah, kalau misalkan yang sekunder ya biasanya berupa kajian saja. Jadi nyomot kemudian ya tarik kesimpulannya seperti apa. Ya, tapi kalau untuk di STTB ya saya rasa datanya itu harus primer. Karena kan selain perorangan ya peneliti, kalian kan perorangan menelitinya, dan objeknya pun kan setiap mahasiswa itu ya hampir berbeda. Kalaupun sama, misalkan objeknya sama di perusahaan yang sama, tapi konten yang ditelitinya atau data yang akan diolahnya, yang diprosesnya mungkin berbeda ya. Nah, kemudian ada penggolongan data dan variabel menurut sifatnya, ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Nah, kalau untuk data kualitatif itu merupakan data yang tidak berbentuk bilangan, jadi berbentuk pernyataan verbal ya, kualitatif, simbol atau gambar. Contohnya jenis kelamin, warna, status perkawinan ya dan lain sebagainya. Nah, kemudian data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan atau data kualitatif yang diangkakan. Contohnya tinggi, usia, jumlah, skor hasil belajar, temperatur dan lain sebagainya. Ya. Nah, untuk di STTB ini kebanyakannya itu untuk datanya ya. Kalau dari sifatnya itu dia kebanyakan itu kualitatif. Tapi kalau saya lihat lagi akhir-akhir ini memang untuk yang pengujiannya begitu ya, pengujian beta khususnya
sekarang sudah disarankan untuk menggunakan kuantitatif ya. Jadi kuesionernya itu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya itu akan diolah begitu ya, sesuai dengan skala Likert-nya yang dihasilkan seperti apa kemudian diolah. Nah kebanyakan nanti hasilnya itu yang berupa angka-angka gitu ya dari penelitian kualitatif. Nah nanti prosesnya itu hasilnya itu menjadi kuantitatif gitu ya. Tapi kalau misalkan mau tetap pilih yang kualitatif, nah nanti biasanya di simpulannya ya jangan dikuantitatifkan ya, jadi jangan terlalu dibahas mengenai angka yang munculnya begitu ya. Misalkan yang sangat setuju dengan aplikasi kalian itu dari mulai kemudahan penggunaannya begitu ya, itu berapa persen, misalkan 82%. Nah jangan terlalu dimunculkan nanti di kesimpulannya begitu ya, jadi hanya sebagai data saja bahwa memang aplikasi kalian itu sangat memuaskan misalkan ya. Nah kemudian ada contoh untuk sifat kualitatif dan kuantitatif ya. Misalkan di sini contohnya lama koneksi suatu PC dalam mengakses Belum, Google. mohon maaf, Ya. belum pindah. Oh iya, oke. Nah, Nah, sekarang pindah ya. Nah, di sini ada contoh lama koneksi suatu PC dalam mengakses google.com. Nah, yang termasuk kuantitatif ya, itu yang satuan waktunya ya 34 menit. Kemudian kalau yang kualitatifnya kecepatannya, cepat atau sangat cepat. Jadi pokoknya yang kuantitatif itu yang angka-angka biasanya ya. Nah kemudian penggolongan data dan variabel menurut skala pengukurannya. Nah ada data diskrit. Data diskrit ini data yang sifatnya terputus-putus. Nah nilainya itu bukan pecahan atau angka utuh. Di antaranya data nominal, data yang diberikan pada objek atau kategori yang tidak menggambarkan kedudukan atau tingkatan. Kemudian ada data ordinal, data yang penomoran objek atau kategorinya disusun menurut besarnya atau tingkatannya. Nah kemudian selain diskrit itu ada data kontinu. Data kontinu ini data yang sifatnya sinambung ya atau berkelanjutan gitu. Nilainya bisa berupa pecahan, diantaranya data interval, data yang memiliki sifat nominal, ordinal, serta memiliki sifat mempunyai jarak yang sama. Kemudian yang kedua itu data rasio. Nah, data yang memiliki sifat nominal, ordinal, interval, serta dilengkapi dengan kepemilikan nilai nol mutlak atau dapat dibagi atau dikali. Ya. Contohnya di sini atau apa ya? Di antaranya untuk contoh seperti ini. Oke. Nah, contohnya misalkan di sini ada jenis kelamin, ada tingkat pendidikan, ada suhu, ada jumlah pengunjung. Ya. Mana di sini yang termasuk tipe data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, kalau untuk jenis kelamin itu masuknya tipe data nominal. Ya, jadi bisa dibedakan kan ya. Jenis kelamin, perempuan, laki-laki. Bisa dibedakan. Nah, kemudian untuk tingkat pendidikan di sini masuknya ordinal. Ya, selain bisa dibedakan juga ada urutannya atau tingkatannya. Kalau tadi kan jenis kelamin dia tidak ada tingkatannya, ya kan? Mau laki mau perempuan ya sama saja begitu. Nah, kemudian suhu. Suhu ini masuknya interval. Jadi bisa dibedakan, ada urutan atau tingkatannya dan ada interval. Ya. Nah, yang keempat itu jumlah pengunjung. Nah, jumlah pengunjung di sini masuknya rasio. Ya, jadi
dari mulai bisa dibedakan, kemudian ada urutan atau tingkatannya, kemudian ada intervalnya, ya. Kemudian yang keempat ini memiliki nol mutlak. Jadi ya untuk jumlah pengunjung ini bisa jadi tidak ada pengunjung sama sekali, begitu ya. Misalkan di satu hari nggak ada pengunjung sama sekali, berarti kan bisa memiliki nol mutlak. Oh, adalah Kalau suhu kan tidak mungkin, begitu ya. Nah, kemudian di sini ada penggolongan data dan variabel untuk spesifikasikan data. Di antaranya di antaranya sebagai berikut. Untuk usia ya 30, 34, kemudian jenis kelamin laki-laki, perempuan, dan seterusnya. Kemudian Microsoft asli palsu. Nah, kemudian untuk pengetahuan IT-nya sangat tinggi, rendah, tinggi gitu ya, dan seterusnya. Nah, di sini data yang disajikan ini dia termasuknya data acak ya, atau data tunggal. Jadi kalau kita lihat kan di sini untuk Microsoft-nya begitu ya, kalau misalkan mau dikelompokkan kan itu bisa masuk ke Microsoft pakai yang digunakannya Microsoft asli atau palsu begitu. Ataukah dari sisi pengetahuan IT-nya sangat tinggi atau rendah, atau dari jenis kelaminnya begitu ya, laki-laki, perempuan, atau dari usia gitu ya, menggunakan interval misalkan range antara 25 sampai 30 gitu ya, atau 30 sampai 35 dan seterusnya. Nah, ini juga bisa termasuk data cross section gitu ya, hubungan. Kemudian bisa juga termasuk ke dalam data primer ya. Berarti data yang diambilnya itu memang langsung diambil dari sumber yang diinginkan, yang dituju begitu. Nah, untuk sifatnya usia itu ya dia masuknya ke kuantitatif. Untuk jenis kelamin dia sifatnya ke kualitatif ya. Kemudian untuk Microsoft dia masuknya kualitatif, pengetahuan juga dia masuknya kualitatif. Nah, untuk skalanya usia itu masuknya ke rasio, jenis kelamin dia masuknya ke nominal, untuk Microsoft itu ordinal, pengetahuan itu ordinal. Nah, kemudian penyajian data ya, untuk penyajian data di sini bisa menggunakan tabel ataupun grafik ya, diagram. Nah, untuk tabel ya, tabel Maaf, slide-nya belum pindah. Oke. Nah, ini udah pasti pindah. Nah, yang pertama untuk tabel itu ada tabel biasa, kemudian ada tabel kontingensi. Untuk grafik ada lingkaran, batang, garis, baran gitu ya, kartogram dan seterusnya. Nanti kita lihat satu-satu. Nah, untuk tabel itu adalah angka yang disusun sedemikian rupa menurut kategori tertentu sehingga memudahkan pembahasan atau analisisnya. Yaitu tabel. Jadi kalau tabel itu ya ada baris dan kolom. Itu tabel biasa. Nah, tabel biasa ini digunakan ketika hanya ada satu variabel. Ya. Nah, ingat daerah merupakan objek. Jadi untuk daerah itu dia objeknya sama dengan tadi, misalkan ya orang itu atau nama itu ada Doni, ada Siti gitu ya. Nah, itu masuknya variabel ya, objek ya. Untuk variabelnya itu yang melekatnya gitu ya. Kalau misalkan tadi Doni, Siti gitu ya, dan seterusnya, dia kan ada variabel yang melekat di masing-masing objeknya gitu ya. Misalkan bisa usia, bisa hobi dan seterusnya. Nah, kalau di sini untuk objek daerah, misalkan variabelnya itu luas yang diambilnya, ya, atau jumlah penduduk gitu. Nah, kalau ini untuk variabel luas gitu ya, Jakarta itu 560 meter misalkan ya. Nah,
Kemudian Jawa Barat 26.000 sekian. Jawa Tengah 34.000 sekian dan seterusnya gitu ya. Nah, itu tabel. Kemudian itu tabel biasa ya. Kemudian kalau tabel kontingensi ini digunakan untuk menyajikan 2 atau lebih informasi objek, lokasi, tahun, dan lain-lain gitu. Indikatornya misalkan di sini untuk indikator ada pengangguran ya dalam jutaan gitu. Kemudian ada inflasi dalam bentuk persentase. Kemudian ada nilai tukar dalam bentuk rupiah atau dolar. Nah, untuk pengangguran ini 2008 itu sekitar lebih dari 10 juta jiwa. Ya. 2009 lebih dari 12 juta jiwa. 2010 lebih dari 15 juta jiwa. Ya. Inflasinya berarti 4% 2008 dan seterusnya. Nah, untuk nilai tukar rupiah ya US dollar sekitar 2008 itu 7.085 rupiah. Nah 2010 untuk nilai tukarnya itu 11.500 rupiah. Nah ini tabel kontingensi ya. Jadi yang disajikannya itu kan di sini tidak hanya jumlah penganggurannya saja ya, tapi ada nilai tukar rupiahnya gitu ya di tahun tersebut dan seterusnya. Nah kemudian yang kedua untuk penyajian data dengan grafik ya. Nah grafik yang pertama itu diagram lingkaran. Nah ini untuk menyajikan perbandingan jika variabel terdiri atas beberapa kelompok atau kategori. Ya biasanya ya pastilah familiar ya kalau untuk diagram-diagram seperti ini gitu. Jadi untuk setiap warna itu dia memberikan atau terdapat keterangan yang berbeda-beda gitu ya. Nah kemudian ada diagram batang. Misalkan untuk menjadikan variabel kategori atau data distribusi. Ya. Diagram batang ada yang cluster, ada yang stack ya atau 100% stack. Ya, bukan. Nah, di sini untuk penyajian diagram batang ya yang termasuk klaster. Nah, diantaranya selain ada intervalnya misalkan di sini ya. Nah, ini ada terdapat nilai-nilainya begitu ya. Jadi hanya ada dia per klaster begitu ya. Jadi satu-satu. Nah, kalau misalkan untuk staff ya, yang ini yang merah itu lebih dari 70%. Kalau yang biru itu kurang dari 70% ya. Ini kan kalau kita lihat ini dari diagram batangnya itu kan ada perbedaan gitu ya dari warnanya begitu. Nah, kalau yang 100% staff berarti ya ini dilihatnya itu sampai fullnya begitu ya atau secara keseluruhannya. Kalau ini kan yang disajikan itu hanya sampai misalkan 30%-nya saja yang nilainya. Nah kemudian di sini ada grafik untuk diagram garis. Nah ini juga pasti familiar lah ya. Untuk diagram garis ini, jadi diagram garis ini untuk tipe data time series atau memiliki urutan ya. Kemudian ada grafik diagram pencar atau titik ya, titik-titik ini juga pastilah kalian pernah lihat ya. Ini untuk dua variabel dengan nilai kuantitatif atau satu variabel yang memiliki urutan ya time series begitu. Jadi ya yang disajikannya itu titik-titiknya saja gitu. Ini diagram pencar. Nah, untuk diagram pencar ini menggambarkan dua variabel ya yang memiliki kolerasi. Di antaranya ada kolerasi positif, berarti semakin
menaik begitu ya. Kalau untuk korelasi negatif dia menurun. Nah, kalau terdapat hubungan antara positif dan negatif ya di satu diagram pencari ini atau diagram titik ini ya, dia seperti membuat hubungan kuadratik. Jadi dari bawah ke atas kemudian ke bawah lagi. Nah, itu yang tadi ada kolerasinya. Kalau yang diagram pencari ini ya seperti yang kita lihat ini tidak memiliki korelasi. Jadi ya hanya berupa titik-titik, mungkin dari sisi warnanya saja yang membedakannya begitu ya. Tapi dia tidak membentuk hubungan ya, apakah hubungannya linier ataukah hubungannya kuadratik gitu ya. Nah, kemudian untuk grafik diagram pencar time series ya, data tanpa musiman atau tidak stasioner ya, atau sesuai dengan trennya biasanya. Nah, ini titik-titiknya itu bisa dilihat. Kalau misalkan seperti ini titik-titiknya, berarti di sini stasioner dalam varians ya. Kemudian ada stasioner dalam means-nya ya. Ini kalau dilihat begitu ya, ini kan trennya itu apakah dia masuknya ke hubungan linear dan seterusnya. Oke, ini masih diagram pencar ya. Kemudian ada diagram peta. Nah, untuk diagram peta atau kartogram, ini diagram yang melukiskan fenomena atau keadaan yang dihubungkan dengan tempat kejadian itu berada, ya tempat kejadian di mana begitu ya. Misalkan untuk peta kesehatan dan gizi, ini ya bisa dilihat lah seperti peta begitu ya diagramnya. Untuk peta kesehatan dan gizi berarti yang bagian-bagiannya gitu ya, untuk warna-warnanya. Nah, itu di setiap daerah kan kelihatan mana yang kuning, orange, hijau gitu ya, hijau muda, hijau tua. Nah, itu ada keterangannya. Ya sama lah, ini bentuknya itu ya seperti peta. Kemudian ada histogram atau grafik yang menggambarkan suatu distribusi frekuensi dengan bentuk kumpulan beberapa segi empat dari setiap kelas intervalnya. Kalau min ya, kalau minnya sama dengan median sama dengan modus ya, berarti dia diagramnya untuk histogramnya itu termasuk simetri. Nah, kalau hasilnya itu runcing gitu ya, atau keruncingannya, nah itu masuknya itu mesokurtik ya. Kemudian ada selanjutnya itu box plot ya. Kalau box plot itu ya ada seperti kotak gitu ya seperti box gitu. Jadi berbentuk kotak atau bujur sangkar ya, kotak yang menggambarkan min ya, kemudian kuartil pertama atau Q1, kemudian median ya atau Q2, kemudian kuartil ketiga atau Q3, kemudian ada max-nya. Nah, ini untuk diagram box-nya ya, seperti ini contoh-contohnya. Jadi bisa dilihat biasanya itu untuk penyajiannya itu kalau di Orange Data Mining nanti ada untuk penyajiannya itu ini ya, diagram pencar nih seperti ini. Dan setelah diolah datanya, apakah menggunakan klasifikasi, clustering gitu ya dan sebagainya. Oke, itu untuk
penyajian data, materi pertemuan tiganya ya, data yang disajikannya. Kira-kira teman-teman ada yang ditanyakan dulu atau ada yang mau disampaikan dulu? Sebelum nanti kita bahas sedikit mengenai data preprocessing yang materi keempat. Oke, belum ada ya? Saya lanjut dulu. Nah, untuk selanjutnya yaitu data preprocessing ya. Jadi sebetulnya kalau kalian mau skripsinya itu ngambil data mining ya, sebaiknya gitu ya, atau baiknya itu bagusnya ya kalian menyajikan datanya itu mulai dari data preprocessing, kemudian cleaning data, integration, ya, reduction, transformation, begitu ya. Baiknya itu ada begitu ya setiap tahapannya itu. Jadi kalau yang sudah itu kan biasanya datanya itu data yang diperolehnya ya, data primernya itu sudah dilakukan cleaning gitu ya. Kemudian jadi tidak ada tahapan preprocessing dan cleaningnya. Nah biasanya langsung ke integration ya. Padahal yang terpenting itu kan untuk data mining itu proses penggaliannya. Jadi prosesnya itu, jadi penyortiran ya. Kenapa di data mining kan harus ada preprocessing dulu, kemudian ada cleaning dulu begitu ya. Karena kan dari satu bongkahan batu saja gitu ya. Kalau kita lihat penambang emas begitu, kan tidak semuanya yang kalian gali itu berupa emas begitu. Jadi kan paling emasnya itu hanya berupa serbuk-serbuknya saja begitu ya dari bongkahan batu yang besar itu gitu. Nah, sama kan di sini juga di data mining ini. Jadi kalian bagaimana caranya melakukan proses begitu ya dari bongkahan data yang ada. Nah, sampai nanti ketemu informasi yang dibutuhkannya gitu ya. Atau nilainya gitu ya, nilai yang dapat dijadikan untuk pengambilan keputusan itu apa begitu. Nah itu baiknya sebetulnya seperti itu ya. Karena untuk penguji, khususnya pengujinya itu yang memang mungkin dia expert di data mining begitu ya. Kadang-kadang memang selalu menanyakan ini kamu datanya prosesnya itu dari mana begitu ya. Data mentahnya itu yang mana begitu. Tapi pasti mahasiswa itu jawabnya nggak ada Bu, ini sudah dikasih dari data primernya ya, ini sudah dikasihnya dari perusahaannya ini gitu ya. Jadi sangat disayangkan sebetulnya. Nah, sebaiknya kan jadi yang sudah juga mahasiswanya pasti diminta lagi untuk mengambil data, jadi ngambil data ulang gitu ya, diusahakan untuk mengambil data ulang. Supaya apa? Supaya memang kelihatan mana data yang sebelum diolah dengan data yang sudah dilakukan pengolahan terlebih dahulu begitu ya. Nah, ini jangan langsung disajikan yang sudah dirangkum gitu ya, udah dipilih-pilih begitu. Tapi baiknya itu ya data memang masih mentah. Nah, yang pertama untuk data preprocessing ya. Kenapa data itu harus melalui preprocessing dulu gitu ya. Jadi ada preprocess dulu. Nah, ini untuk mengukur kualitas data. Ya, di antaranya keakuratan, benar atau salah, akurat atau tidak. Kemudian dari sisi kelengkapannya, tidak direkam atau tidak tersedia. Kemudian kalau dari sisi konsistensi, beberapa dimodifikasi ya, beberapa tidak, beberapa diuraikan secara detail begitu ya, atau sebagian justru tidak diuraikan secara detail.
Kemudian dari sisi aktual, apakah selalu diupdate secara berkala ya, atau hanya satu kali saja data tersebut disimpan kemudian tidak dilakukan perubahan data begitu ya. Nah, kemudian apakah dapat dipercaya gitu ya? Seberapa terpercayakah kebenaran data yang Anda peroleh? Atau dari sisi interpretabilitas ya, kemudahan data untuk dipahami. Nah, tugas utama dalam data preprocessing diantaranya yaitu data cleaning. Data cleaning ini mengisi data hilang, kemudian pemulusan noise data, identifikasi atau hapus outlier dan menyelesaikan inkonsistensi ya. Jadi dibersihkan lah data-data yang mungkin value-nya itu kan kadang-kadang hilang begitu, jadi apa ya, tidak terupdate dan sebagainya begitu ya, atau data-data yang miss gitu ya, ini masuknya ke dalam data cleaning, jadi diperbaiki. Nah, kemudian data integration, jadi integrasi multiple database atau data cube ya, atau file ya, diintegrasikan. Kemudian data reduction, diantaranya ada reduksi dimensi, reduksi numerik, kompresi data. Nah, kemudian ada data transformation dan data discretization, diantaranya normalisasi ya, dan konsep hierarchy generation. Nah, untuk data cleaning diantaranya yaitu ya kita harus melakukan pembersihan tadi kan ya. Jadi mungkin saja kan banyak data yang berpotensi salah. Contohnya misalkan kesalahan instrumen, kesalahan manusia ya, human error gitu, atau kesalahan transmisi. Bisa jadi kan dari dari sistem yang bermasalah juga bisa kan menghilangkan sebagian data gitu. Nah, kemudian poin pertama itu yang bisa terjadi tidak lengkap. Jadi tidak ada nilai atribut atau berisi hanya data agregat ya. Jadi sebagian datanya hilang begitu ya, missing data. Kemudian yang kedua, missing ya, berisi noise atau kesalahan gitu ya. Misalnya untuk salary sama dengan minus 10. Ya, ini pasti error begitu. Kan masa salary minus 10 ya. Jadi yang kesalahan-kesalahan yang biasanya mungkin bisa jadi human error ataukah bisa jadi dari sistemnya. Nah, kemudian yang ketiga, tidak konsisten. Ini berisi perbedaan kode atau nama. Misalnya S-nya itu 42. Ya, 42 tahun jadi umurnya. Tetapi birthday-nya atau tanggal lahirnya itu tanggal 3 bulan 7 2010 misalkan ya. Kan seharusnya kalau lahirnya 2010 berarti kalau di tahun 10 tahun kemudian berarti kan baru 10 tahun harusnya begitu ya. Kalau di tahun sekarang 2021 berarti harusnya baru 11 tahun ya. Ini 42 tahun. Itu berarti tidak konsisten. Kemudian selanjutnya itu di rating 1 2 3. Kalau dulu ya rating 1 2 3, kalau sekarang mungkin diganti ya menjadi grade ABC gitu. Ya, rating 1 sekarang itu grade-nya A berarti bagus. Nah, kemudian perbedaan antara duplikat record. Ya. Jadi ada duplikat recordnya itu sama tapi nilainya itu berbeda. Ya kan? Ini kan bisa menjadi ambigu, ini mana yang benar begitu ya. Record yang mana ini yang benar gitu ya value-nya. Kemudian yang keempat, bisa jadi disengaja. Ya, contohnya untuk semua ulang tahun setiap orang begitu ya, itu di set Januari misalkan ya. Itu ini benar-benar terjadi loh. Biasanya di desa-desa ya. Ini maaf aja ya, ini memang pengalaman sih. Di desa itu kalau update data gitu ya, kalau orangnya itu misalkan KTP-nya masih di kampung nih, tapi orangnya itu kerja di luar kota misalkan ya, kan mau nanya susah ya.
Jadi daripada susah-susah nih isi datanya, ya udah ditembak aja gitu untuk datanya, ya diperkirakan aja nilai value-nya itu untuk tanggal lahirnya ini si bapak ini itu kira-kira lahirnya tahun berapa gitu. Ini banyak terjadi ya. Ini memang disengaja kan, walaupun memang datanya itu salah sebetulnya. Nah, untuk data cleaning missing data ya ini berarti data ini tuh tidak selalu tersedia atau data hilang dapat disebabkan oleh kerusakan peralatan ya, tidak konsisten dengan data yang direkam lainnya, dan atau karena dihapus dan sebagainya lah. Nah kemudian nah kalau miss data ini kesalahan acak atau varians dalam variabel yang diukur. Misalkan nilai atribut yang salah mungkin disebabkan oleh instrumen pengumpulan data yang salah, masalah entry data, atau masalah transmisi data, ya keterbatasan teknologi, atau inkonsistensi dalam konvensi penamaan. Jadi tidak konsisten. Nah kemudian selanjutnya itu ada data integration ya. Untuk data integration ini menggabungkan data dari berbagai sumber ke penyimpanan yang koheren. Integrasi skema misalkan yang A itu untuk penamaan customer ID-nya jadi ya customer ID begitu ya. Nah kalau untuk yang B mungkin dia menggunakan auto numbering begitu ya. Jadi customer sub begitu ya. Jadi nanti auto untuk numberingnya kalau misalkan mau input data udah otomatis. Nah kemudian masalah identifikasi untuk entitas ya. Misalkan di sini identifikasi entitas dunia nyata dari banyak sumber. Misal ada Bill Clinton, ini sama dengan William Clinton gitu. Kalau enggak ada jangan memaksakan contoh. Sama gitu orangnya, tapi mungkin dari penamaan entitasnya itu ya berbeda gitu. Atau penyebutannya. Ya. Kemudian ada mendeteksi dan menyelesaikan konflik nilai data. Jadi untuk entitas dunia nyata yang sama, nilai atribut dari sumber yang berbeda juga berbeda, ya kan? Kalau kamu ngambilnya misalkan dari data pemerintah, mungkin namanya Bill Clinton. Tapi kalau kamu ngambilnya dari datanya pusat dan daerah, misalkan ini beda, nah itu bisa saja mungkin berbeda. Ada Bill Clinton, ada William Clinton gitu. Nah kemudian data yang berlebihan atau redundan ya, kerangkapan data, redundansi data ya. Ini sering terjadi ketika integrasi beberapa basis data ya, dimulai dari identifikasi objek. Jadi atribut atau objek yang sama dapat memiliki nama yang berbeda di database yang berbeda ya. Ya contohnya seperti yang tadi gitu, namanya nicknya sama misalkan ya, nomor KTP-na tapi namanya beda. Nah itu kumaha kan, mana benar gitu ya. Kemudian data yang dapat diturunkan jadi satu atribut dapat menjadi atribut turunan di tabel lain, misalnya pendapatan tahunan, atau mungkin saja hobi misalkan ya. Hobi itu kan atribut. Nah bisa jadi kan ada atribut turunannya, hobi 1, hobi 2, hobi 3. Nah itu juga bisa. Nah, untuk data integrasi ya bisa menggunakan analisis korelasi atau analisis kovarian. Analisis korelasi, chi-square test, koefisien korelasi atau sebagai hubungan linear. Kalau chi-square test ini untuk data nominal, koefisien korelasi itu untuk data numerik ya. Nah, ini rumus-rumusnya. Ini biasanya kalau kalian mau ambil judulnya ini data mining untuk perhitungan-perhitungan, nah itu kalau kalian pakai analisisnya korelasi, nah ini pakai rumus-rumus yang ini begitu. Jadi harus dipelajari dulu. Nah, saya skip aja ya. Kemudian selanjutnya ada data reduction.
Ini dapatkan representasi tereduksi dari kumpulan data yang volumenya jauh lebih kecil, tetapi menghasilkan hasil analitik yang sama, ya atau hampir sama. Mengapa reduksi data? Nah, database atau data warehouse ya, gudang data dapat menyimpan data sampai satuan terabyte atau lebih dari itu gitu ya. Nah, analisis data yang kompleks mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dijalankan pada set data yang lengkap. Strategi data reduction yang pertama itu dimensionality reduction, misal menghilangkan atribut yang tidak penting, ya, atau misalkan di sini kita gunakan dulu transformasi begitu ya, atau menggunakan PCA Principal Component Analysis ya. Nah, ini untuk data reduction ya. Untuk PCA misalkan kalau dulu pakai saya Excel stat gitu ya, jadi ya untuk melihat atau untuk menganalisis gitu ya komponen-komponen yang berupa prinsipal gitu ya untuk data reductionnya. Atau menggunakan yang kedua ini numerosity reduction. Di antaranya regresi untuk model log linearnya begitu ya, atau menggunakan histogram, clustering, sampling ya. Atau yang ketiga menggunakan data compression. Oke, untuk penjelasannya bisa dibaca saja. Nah, kemudian untuk metode-metodenya ya, sampling seperti apa begitu. Nah, kemudian data transformation ini berfungsi atau fungsi yang memetakan seluruh rangkaian nilai atribut yang diberikan ke serangkaian nilai penggantian baru sedemikian hingga setiap nilai lama dapat diidentifikasi dengan salah satu nilai baru. Metodenya yang pertama pemulusan. Jadi menghilangkan noise dari data. Kemudian konstruksi atribut atau fiturnya. Jadi atribut baru dikonstruksi dari definisi yang diberikan. Kemudian agregasi atau peringkasan ya dari konstruksi data cube misalkan. Kemudian normalisasi. Ini normalisasi ya sama dengan kalau kita di database kan harus sebelum membuat database itu kan sebelumnya baiknya itu kan eloknya gitu ya, bagusnya itu kita gunakan dulu atau dinormalisasi dulu gitu ya databasenya. Nah, ini kan fungsinya itu untuk meminimalkan tadi adanya noise data atau redundancy data begitu ya, dan seterusnya. Nah, kalau di sini misalkan bisa menggunakan normalisasi dengan decimal scaling. Kemudian diskretisasi. Nah, ini menggunakan konsep hierarki climbing. Ya, ini untuk normalisasi min max misalkan ya. Kemudian normalisasi z-score, normalisasi dengan decimal scaling. Ya, ini rumus-rumusnya lah. Nah, kemudian transformasi ya terakhir. Itu berarti terakhir untuk data transformation-nya. Ini penjelasannya untuk discretization atau untuk normalization ada di sini. Oke, teman-teman, itu lengkapnya bisa nanti dibaca. Silakan kita diskusi saja. Ada yang ditanyakan atau mau di-sharing boleh. Shoot. Oke, sambil mungkin ada yang nanti mau bertanya, saya sambil absen dulu ya. Oke, yang pertama Alvin Yanuar Ramadan ada. Tag di absen. Alvin Yanuar. Ada. Alia Rahmawati Putri.
Hadir, Bu. Oke. Bayu Pamungkas. Hadir Bu. Oke. Chandra Octavianus. Hadir Bu. Dedi Iskandar. Hadir Bu. Oke. Selanjutnya Detristi Nurkhalisoh. Hadir, Bu. Oke. Yang perempuannya lucu-lucu ya, imut-imut sorry. Kemudian Rajat Panji. Oke, kemudian Fauzan Rizalul. Hadir Bu. Oke, Fitri Apriani. Hadir, Bu. Oke, Gita Erika. Hadir, Bu. Oke, Irman Darul Mutakin. Hadir Bu. Oke, Irfan Sandi Saputra. Irfan Sandi Saputra. Ada ya. Mary Nur Halimah. Hadir, Bu. Oke, Mary Yulia. Hadir, Bu. Oke, Mia Mulyati. Hadir, Bu. Oke, Mila Kresna. Hadir, Bu. Oke, Muhammad Abil. Hadir Bu. Oke, Naufal Jaki. Hadir Bu. Neni Nuraini. Neni Nuraini. Tidak ada. Nurman Putra. Nurman Putra. Nurman tadi hadir Bu, cuman kendala jaringan tadi udah bilang ke saya. Oke. Nanti boleh disampaikan harusnya screenshot dulu begitu ya. Di Google Meet-nya bahwa sudah mengikuti perkuliahan hari ini ya. Kemudian Orlando. Hadir Bu. Oke, Ferry. Ferry ada? Ferry nggak ada. Ridwan Nurul Hidayat. Ridwan Hadir Bu. Hidayat, oke. Rijal Hamdani. Hadir Bu. Oke. Tetep Dendi. Tetep Dendi. Hadir Bu. Oke. Terakhir Tina Nurosani. Hadir, Bu. Oke. Ada yang belum di absen? Itu Bu Norman ada Bu. Norman ada? Halo Norman? Biar saya yang SS aja ya Bu, mumpung kelihatan. Yes. Oke, bolehlah nanti kalau yang hari ini ada beberapa kan yang nggak masuk. Nanti kalau misalkan mau komplain ya silakan disertakan untuk bukti selanjutnya ya. Boleh di grup atau japri saja. Halo Bu, Norman hadir Bu. Maaf tadi jaringannya aduh pelit banget Bu. Oke, Norman. Ya nggak apa-apa. Sudah saya Neni hadir, Bu. Siapa hadir? Neni. Neni. Tadi jaringan. Oh iya, oke. Neni sudah saya checklist juga ya. Selanjutnya siapa lagi? Oh iya. Siapa? Ferry. Ferry. Siapa lagi? Ada lagi? Sini masih
Belum hadir itu Alvin, Irfan, ya Alvin dan Irfan saja. Nah. Oke teman-teman, ada yang mau disampaikan dulu? Minggu depan kita mulai masuk ke materi klasifikasi ya. Nah jadi minggu depan mungkin kalau masih tetap ada pertemuan ya, ini nggak tahu, saya nanti lihat dulu apakah di pertemuan 5 itu kan e-learning, apakah penugasan saja atau tetap tatap muka seperti itu. Nah untuk materinya itu klasifikasi. Jadi biasanya di minggu pertama materi klasifikasi ya kita teori dulu. Di pertemuan 6-7 gitu ya, itu ke praktikum menggunakan Orange Data Mining-nya seperti itu. Jadi minggu depan saya share data setnya ya. Nah kalau kalian punya data set sendiri ya, cari-cari yang open source ya, yang ada di ya googling saja lah, banyak dataset yang gratis gitu ya, tinggal disesuaikan nanti dengan kebutuhannya. Nah itu bisa digunakan ya sebagai nilai tambah lah kalau untuk praktikum, kalau datasetnya sendiri. Nah kalaupun tidak ada, nanti datasetnya saya share juga gitu ya, yang punya saya. Oke, seperti itu ya. Oke, ada yang tanyakan teman-teman? Enough, Bu. Gimana Tina? Jelas? Oh. Insya Allah, Bu. Oke. Cuman emang bingung yang ini sih, Bu, yang data acak yang tadi. Gimana? Data acak yang mana? Yang penyajian data, Bu. Penyajian data? Yang diagram pecah itu, pencar. Itu gimana cara bacanya ya, Bu? Ya, ini kalau diagram pencar ini cara sebetulnya kalau membuat korelasinya ya berarti diagramnya itu menanjak begitu ya ke atas. Nah, kalau dia hasilnya itu korelasinya negatif, nah biasanya ya ke bawah begitu ya, hasilnya itu menurun begitu. Tapi kalau misalkan yang hasilnya itu acak-acakan gitu ya kemana-mana, nah itu sebetulnya tidak memiliki korelasi ya, hanya berupa ini aja kumpulannya. Nanti kan range-nya itu untuk titik-titiknya itu dia berada di interval mana begitu ya, kurang lebih seperti itu. Iya, Bu. Nah, teman-teman, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita cukupkan untuk pertemuan kita hari ini ya. Terima kasih untuk semua partisipasinya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan untuk segala urusannya ya. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.